Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin Anies gagal dicalonkan ya oleh berbagai partai, salah satunya adalah PDIP di Pilkada DKI Jakarta. Nah, di sosial media X, netizen ya kembali mengunggah video debat capres yaitu Prabowo dengan Anies Baswedan, di mana dulu Prabowo pernah mengatakan bahwa kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Nah, kata Prabowo di saat debat Capres 12 Desember 2023 yang lalu. Nah, akhirnya apa yang disampaikan oleh Prabowo terbukti. Dan kita tahu bahwa Anies tidak bisa melenggang, yaitu di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan hampir semua partai bergabung di koalisi Kim Plus dengan tujuan adalah supaya Anies Baswedan gagal untuk mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta. Baik, coba kita lihat videonya. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Ingat gak Prabowo bilang apa kemarin? Kalau Jokowi diktator, Anda tidak bisa jadi gubernur, Pak Anies. Maka paripurnalah pernyataan itu. Anies tidak diusung partai politik. Itu udah masuk kategori keanehan pertama. Berarti ada pengkondisian. Masa threshold udah turun gak dimanfaatin sama partai-partai ini? Anies itu paham resikonya. Karena dia tidak bagian dari kader partai politik manapun. Dia tidak punya partai politik. Jadi posisi dia memang sulit dalam dinamika-dinamika seperti ini. Maka yang jadi pertanyaan lanjutan, akan kemana suara konstituen Anies di Jakarta? Nah, ini perlu juga kita melihat kemana arah Anies. Standing point-nya dia sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan. Apakah ke PDIP, dukung Pramono Rano Karno, atau ke Kim Plus, yang berarti Anies mendukung Jokowi. Tinggal tuh. Nah, kegagalan Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta bukan hanya saja ada campur tangan dari Istana Lama, bahwa ada juga campur tangan dari Istana Baru. Jadi, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini tidak diinginkan ya oleh Istana Lama, ya salah satunya Mulyono, begitu juga dengan Istana Baru, dan ini akan menjadi ancaman bagi Istana Baru di saat nanti Anies akan mencalonkan diri di Pilpres 2029. Karena kita tahu bahwa yaitu Prabowo yang masih ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Faktor Istana Baru, faktor Istana Lama. Oke, Ya kan? Kalau faktor Istana Lama ya, itu selalu tidak mau Anies ikut gelanggang. Oke, ini Istana Lama ya? Ya, Oke. at all cost dia harus dihentikan. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa harus dihentikan? Saya kira kita harus bicara track record, ya kan? Track record Anies selama 5 tahun di Jakarta barangkali tidak membuat nyaman sekelompok elit yang punya kekuatan ekonomi, Oke. ya kan? Saya dengar dari abang tuh ngomong begitu. Saya juga di Hersu Benu Point juga Ya. saya dengar itu tuh. Ya, jadi bahkan ada yang salah satu negosiator Anies, saya dengar, aduh susah nih, kekuatan ekonomi di belakangnya nggak bisa ditembus. Oke. Karena itu at all cost Anies nggak boleh maju. Ini lama nih ya? Ya, Oke. Nah. Yang baru? yang lama kan. Nah, yang baru ini kan sudah membuat Kim Plus. Ridwan Kamil jagoannya, wakilnya terpaksa PKS. Karena PKS kan nggak bisa diancam, dia tidak punya dosa karena tidak masuk pemerintahan selama 10 tahun. Kan. Oke. Selesai dong, clear. Ya. PKS Nasdem selesai. Kalau PKB punya alasan, wah nggak bisa dong, kami dikunci wakilnya harus Sohibul Iman. Oke. Karena itu barangkali PKS merasa nyaman. Tapi ternyata kan politik kan bekerja terus day by day. Bahkan hari ini pun mungkin politik tetap bekerja sampai tadi. Sampai tadi. Iya, sampai tadi tetap bekerja politik. Untuk misalnya majunya Anies, pasti ada lobby-lobby terus menerus kan. Tapi kalaupun akhirnya gagal itu soal lain. Oke. Ya kan? Jadi sosok Anies ini sangat ditakutkan oleh Istana Baru maupun Istana Lama. Anda membuat statement terbuka. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bagi yang mengusulkan, ini apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara, apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ya, coba kita lihat ya fenomena
di beberapa tempat, di mana seluruh partai diborong dan lawannya kotak kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an, artinya ada 40-an yang karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi ya? Pilkada kok jadi serba kotak kosong? Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Kok bisa begitu banyak kotak kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kotak kosong. Calon independen tidak lolos verifikasi. Sesudah itu jadi lolos verifikasi. Kemudian semua partai dikumpulkan untuk mengusung satu pasang calon. Apakah kurang jelas fenomena yang terjadi ini? Mau pakai penjelasan apa lagi kalau bukan kita lihat kenyataan itu? Bahkan Prabowo sendiri tidak bisa move on dari kata-kata Anies di saat debat Pilpres kemarin. Anies pernah memberi nilai yaitu 11 dari 100 kinerja dari Prabowo yaitu di Kementerian Pertahanan. Dan sampai sekarang pun Prabowo tidak bisa melupakan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan hampir semua di dalam statement Prabowo selalu menyinggung yaitu nilai Anies Baswedan 11 daripada 100. Jadi memang Prabowo sangat kesel sekali dengan kata-kata Anies Baswedan 11 dari 100. Pejuang seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11. Tidak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Sehingga di dalam bocor alus Tempo pun ya mengungkapkan bahwa Prabowo sangat kesal dengan Anies Baswedan. Kenapa Prabowo itu nggak mau Anies? Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Rikang. Jadi Prabowo itu masih kesal dengan Anies yang sebutan dapat nilai 11 itu loh. Ya, itu diungkit-ungkit juga waktu pidato kemarin di Kongres. Dikasih nilai 11 tapi gue dapat 58%. Jadi orang-orang Gerindra bilang begitu. Itu karena bekas ke Prabowo. Makanya ya dianggap tadi penjelasan Rikang itu, Pak. Ya, jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Betul. Padahal kalau dia maju kemungkinan menangnya besar itu ya. Survei kan berbagai survei kan menyatakan demikian ya. Kalau misalkan Anies maju dilawan RK aja berdua gitu tanpa Dharma Parongkun, RK pun bisa kalah begitu. Iya. Padahal penilaian Anies kepada Prabowo di Kementerian Pertahanan yaitu 11 dari 100 adalah sangat tidak salah. Faktanya memang ya, kita lihat sekarang saja PDN Pusat Data Nasional ya berhasil ya diretas oleh hacker dan semua data yaitu KTP penduduk Indonesia bisa tersebar di mana-mana. Jadi tidak salah Anies memberi nilai 11 daripada 100, bahkan mungkin di bawah daripada itu. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Fakta kenyataan dan itu data bukan asumsi, data yang kita lihat bahwa faktanya seperti itu. Tetapi Prabowo kita lihat kekesalan, sakit hatinya kepada Anies Baswedan tidak bisa dilupakan begitu saja. Baik, coba kita lihat ya komentar dari netizen ya atas sikap Prabowo seperti ini. Prabowo, saya nggak masalah diberi nilai 11, toh rakyat saya sudah bernilai 58,58%. Masalah nilai 11 itu udah terjadi di bulan Januari loh. Udah lewat 7 bulan masih aja dibahas. Dan yang gue lihat ini bukan pertama kalinya tapi udah berkali-kali terus dibahas lagi. Ayolah Pak, Bapak udah ditetapkan jadi presiden terpilih, masa masih bahas hal remeh kayak gitu sih sampai sekarang? Tunjukin wibawa sebagai presiden terpilih, sebagai jenderal gitu.
Aduh, sorry banget bukan gimana-gimana ya. Tapi gue tuh khawatir. Ini gue sebagai mantan jurnalis, gue jadi mikir dan khawatir gimana nanti nasib teman-teman jurnalis atau teman-teman konten kreator yang coba kritik pemerintahan zaman dia nanti. Apalagi kan Pak Prabowo punya track record yang nggak baik ya soal kritik mengkritik. Nah, apakah nanti Prabowo di saat dilantik menjadi presiden, apakah hak kita berpendapat, berserikat akan dibungkam? Karena kritikan Anies Baswedan pun dia sampai sekarang tidak bisa melupakan, memberi nilai 11 dari 100. Jadi ada satu metode Jokowi juga yang jahat menurut saya, adalah menyandera musuh-musuh politiknya atau calon musuh-musuh politiknya. Kalau kamu nggak mau, nih kasusnya udah ada nih. Kasus pribadi kah, kasus publik kah, udah ada di tangan dia semua. Oleh karena itu saya yakin Bang, mohon maaf kalau saya salah ya Bang ya, Bang Sony, PDIP pun sudah disandera. Kalau PDIP ngelawan, mundur, Harun Masiku ditangkap segera. Hasto masuk proses. Suaminya Puan juga barangkali kena. Pak Jokowi kan masih sampai Oktober. Ya, kita tidak bisa membayangkan kerusakan yang akan dia lakukan sampai Oktober ya. Coba Anda bayangkan lah ya, tadi mimpi bangun infrastruktur, mimpi mewapreskan anaknya aja dia wujudkan. Dia rusak MK, dia rusak segala macam aturan ya. Ini udah dikasih 90 tahun, undang-undang IKN itu udah 2 kali berubah. Undang-undangnya usianya cuma belum setahun, udah 2 kali berubah untuk ngasih tambahan insentif. Sekarang keluar PP. PP-nya itu konsiderannya Undang-Undang Dasar 45, kewenangan presiden. Bukannya PP yang undang-undang yang terkait dengan tanah. Saya punya hak prerogatif. Kemarin dia bilang di depan gubernur-gubernur, jangan ketawa ya. Kalau Pak Mendagri ini evaluasi Anda tiap bulan, saya setiap hari. Saya punya hak prerogatif. Besok ganti dia. Ini udah raja, dia menganggap dirinya raja. Nah, akhirnya Mahfud MD yaitu mantan Menko Polhukam membocorkan kelicikan Mulyono. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata. Kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok jadi perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya? Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan? Alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat.
konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak, terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan, ya Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak-enak muncul lagi tiba-tiba di MA, Putusan kan? MA. Yang Kaisang ingin masuk, dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluluskan dengan putusan tanggal 20 tuh ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar. Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka kan gitu. Nah ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok apa balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah tahu nggak Mas Mbak, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024, bulan Januari 2024 hanya presiden sudah mengajukan perubahan. Lah itu bohongnya dua. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan nggak mungkin. MK? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK? Belum ada pada saat belum ada. Ini putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh sebuah RUU memang presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September. Ya itu kan. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November itu boleh digeser, enggak boleh kata MK mengatakan tidak boleh. Enggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada. Tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Wah ini kemarin Menkumham dipanggil. Ya kan? Dan ketika di DPR Menkumham Pak duduk aja bilang kalau DPR begitu ya kita setuju, nah gitu jawabannya. Nggak ada pembahasan apa-apa seperti ini. Nah itu satu. Oleh sebab itu ini harus bisa dianggap keberhasilan perjuangan kita di satu segi ya. Tapi juga harus hati-hati karena seperti kata Mas Bambang tadi, ini masif sekali kan masyarakat. Kesadaran muncul di mana-mana. Nah meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu, dan Pak Jokowi ya kita antar berhenti. Itu jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil. Itu bisa. Analisis nakal orang yang banyak bacaan pasti sampai situ. Ini jangan sini lah bisa terjadi gitu. Nah ini mari kita menghimbau masyarakat. Ini diukur saja sekarang. Sekarang dalam pandangan banyak orang Pak Jokowi kan ya sudah lumpuh kan dari sudut ini, mengeluarkan rekayasa apa lagi? Udah kurang 6 minggu kan? 7 minggu. Itu tidak bisa melakukan sesuatu yang ada yang menarik juga Bang. Di tengah hukum mengalami proses instrumentasi, di sisi lainnya kekuatan demokrasi Indonesia kan di tangan partai. Terus partai diamputasi. Golkar sebuah partai yang luar biasa berkuasa dan punya pengalaman lama itu bisa ditaklukkan. Lagi-lagi sebenarnya itu kan melalui instrumentasi proses hukum. Tapi yang paling menarik adalah partai kemudian dipakai sebagai alat untuk melegitimasi bersama DPR. Nah itu Bang Mahfud kan dulu sebagai Menko itu bagaimana ininya evaluasi? Waktu saya sebagai Menko itu memang sudah terjadi. Semuanya tergantung pada partai, tapi tidak separah ini ya. Masuknya ya adanya akhirnya
kita percaya pada proses Di penyanderaan. podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Jorok, iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang, kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera, kalau kamu ndak mau saya ginikan, kalau ndak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus ini, itu sudah lama, sudah lama isu. Bahkan korban-korban itu sendiri juga menyatakan itu kepada partainya, lalu partainya kan bilang juga kita ini tidak bisa Pak karena ini begini ini gitu kan. Saya bilang ya partai yang dipakai. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan. Jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu, sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih? Kok pengadilan bisa begitu? Ya, anunya mungkin teori pertamanya political trade off ya, bayar-bayaran. Satu, kalau di buku Herman Mustar tuh ya, peradilan sesat itu biasanya hakim-hakim menjadi sesat itu kan karena kepentingan karir. Iya kan? Iya kan? Mau jadi ini, saya besok mau jadi ketua Mahkamah Agung, saya besok mau pindah dari sini ke Jakarta, saya naik ke pengadilan tinggi, macam-macam itu kan, itu teori ya, ada bukunya itu, peradilan yang sesat, Herman Mustar itu teori itu. Yang kedua teori duit juga, bisa saja dibayar. Masa orang begitu bodohnya hakim gitu? Ini urusan PT UN, urusan hukum pemilu, kok diadili di perdata? Kalau hakim pilihannya juga sangat bodoh bin bodoh. Yang kedua dibayar, kan gitu. Hanya itu aja. Nggak ada teori lain. Apa teori yang bisa menjelaskan itu? Nah buktinya akhirnya hakimnya dibuang juga kan. Ketika kita ribut, hakimnya periksa, kamu salah dibuang semua 3 hakim itu. Dibuang semua. Jakarta kan tempat enak bagi hakim. Bisa cari uang, tempatnya enak, fasilitasnya. Tapi dia dibuang semua itu 3 hakim itu. Ya karena itu tadi. Tapi